tangga di mana diizinkan Tuhan melayani, tapi saya ingat betul banyak bulan di kehidupan saya merasa dalam kematian. Kalau saya boleh kasih testimoni, saya mengalami benar-benar yang namanya keputusasaan, tapi tidak tinggalkan Tuhan. Kalau di bisnis, orang usaha bilang, saya bangkrut. 2019, I become poor, totally poor, bangkrut. Saya ini Joshua Supit, anaknya yang gembala di sini, bapak yang di depan ini papa saya. Saya gak pernah menjalani hidup berkekurangan dari kecil. Jauh sebelum papa saya melayani, papa saya dikasih kesempatan Tuhan hidup berkecukupan dan berkelimpahan. So saya anaknya juga dari lahir kecil, growing, bertumbuh, gak ngerti arti kata susah apalagi miskin. Tapi 2019 saya diproses Tuhan. Saya bangkrut. I lost everything. My house. Saya menikah dengan istri saya 2017. Saya menikah di Austria. Very beautiful wedding. Bisa dibilang sangat mewah. Tapi saya juga gak merencanakan untuk istri saya the next 2 years jatuh miskin sama saya. Everything. Cincin tunangan dijual, all the diamonds dijual. Nih istri saya ada di depan. My cars dijual, my watches dijual, everything zero. Dan saya harus hidup tinggal di rumah mertua saya. Dan 11 bulan saya jatuh miskin, zero. Literally saya hidup karena Tuhan sayang saya dan Tuhan gerakan mertua saya yang baik untuk menghidupi saya every single day. Zero. It's just crazy. Rasanya tuh, ya kalau saudara punya pengalaman itu, saya ingin katakan saya bisa rasakan yang sama. Waktu saya di kondisi itu, istri saya lagi hamil anak kedua. Dan untuk keluar lagi hamil itu 12 Oktober 2019 di rumah sakit Medistra. I have no money. It's just so crazy. I have no money untuk nebus anak saya keluar dari rumah sakit dan istri lahiran. Sampai seperti itu. Tapi waktu dalam kondisi 11 bulan saya miskin, zero, saya gak pernah ingat saya datang ke papa saya untuk cerita. Karena saya tahu kalau saya datang ke papa saya, jawabannya bukan uang, tapi katanya doa aja. Uangnya kemana Pastor Josh? Saudara mau tahu gak uangnya kemana? Bukan ke DNA Pro. Uangnya semuanya habis di rumah Tuhan. For 5 years Tuhan proses. Saya mengembalakan, merintis dari 2015. Dengan penuh segala keterbatasan, kekurangan, saya cukup berani karena I think I have money. I think if I have to pay 500 miliar lebih tiap bulan, I can do it. If I have to pay 150 million a week, I can do it. But you know, keberanian itu datang bukan karena keinginan Tuhan. Keberanian itu datang karena ada uangnya. Sampai habis di 2019 semuanya. Dan saya ingat istri saya datang. Dan kita jual semuanya. Saya ingat istri saya harus kumpulin semua tasnya, kumpulin sepatu-sepatunya, lalu di label di stiker dan dijual. 300,000, 500, 750, 1,500,000. Dan kita minta tolong teman-teman kita di Instagram untuk bantu jual. So, harga diri saya
Sorry to say. Udah di banyak pantat teman-teman saya. Even cincin tunangan harus dijual, anting dijual, semua dijual, zero. Saya teringat di depan Hotel Citraland di Jalan Tol. Saya berhenti hampir 1 jam. Only crying. Saya pukulin plafon mobil Innova saya. Itu pun Innova nyewa. Saudara tahu kenapa? Putus asa. Takut pulang. Saya gembala. Tapi saya kasih tahu sama saudara. Hampir 11 bulan setiap hari cuma ada 2 perasaan di hidup saya. Pagi, siang, sore, dan malam. Yang pertama takut, yang kedua khawatir. Mungkin saya penyembah, mungkin saya penyumbang pendengar lagu rohani di YouTube. Karena saya kalau nyanyi pasti fals. Jadi mendingan saya dengar lagu aja. Semua lagu rohani udah saya dengerin sudah. Tetap aja pagi, siang, sore, malam takut dan khawatir. Why? I have no money. Lalu saya bilang ke istri saya, Beb, kayaknya gereja bubarin. Dan saya harus kerja. Terus saya bilang ke istri saya, sayang, you know what? Kalau saya kerja saya harus ngomong sama kamu dari awal. Saya gak mungkin halal. Saya hanya halal kalau dalam melayani panggilan Tuhan. Tapi saya gak punya kelebihan di luar. Karena saya tahu ada hal yang orang lain gak punya saya bisa lakukan. Tapi itu bisa non halal. Istri saya bilang, wait, saya mau doa dan puasa. Doa dan puasa hari kelima dia datang. Dan dia katakan, you know, suara jelas di hati saya, kamu jangan lakukan apapun yang non halal. Saya nikah sama kamu, kamu pendeta, kamu gembala. Kalau Tuhan yang hebat telah tolong kita beberapa waktu yang lalu, Tuhan yang sama pasti akan membela kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa.